Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Setelah sebelumnya, kita telah membahas tentang buah setan yang auto regen ketika dipukul, yaitu Zoan Purba dan Mythical Zoan. Dan dari sana, kita sadar bahwa daya tahan dan daya pulih dari seorang pengguna buah setan Zoan memanglah sangat mengerikan. Apalagi jika mereka adalah pengguna buah setan Mythical Zoan. Selain mereka memiliki kemampuan daya tahan yang luar biasa tinggi, mereka juga akan memiliki kekuatan tambahan dari hewan mistisnya tersebut. Dan kali ini, sambil kita menunggu One Piece Chapter 1002 yang akan rilis minggu ini, kita akan membicarakan tentang hal yang tidak kalah menarik, yaitu tentang buah setan yang tidak bisa disentuh, yaitu buah setan Logia. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Buah setan Logia. Untuk siapapun yang memakan buah setan ini, ia bagaikan telah menggunakan cheat dalam suatu permainan. Bagaimana tidak, setiap orang yang memakan buah setan ini, mereka akan memiliki kekuatan untuk merubah tubuhnya menjadi elemen alam, seperti api, gas, cahaya, dan sebagainya. Hampir semua pengguna buah setan Logia ini tidak akan bisa diserang dengan serangan biasa saja, kecuali serangan tersebut dilapisi menggunakan batu laut ataupun menggunakan Busho Shokuhaki. Jadi, selain dengan kedua cara tersebut, pengguna Logia ini bisa dikatakan akan kebal dengan serangan apapun. Jadi, siapa saja dan bagaimana sajakah kekuatan buah setan Logia yang ada di dunia One Piece saat ini? Berikut ulasannya. Yang pertama, Moku Moku no Mi. Buah setan Logia yang pertama ini bernama Moku Moku no Mi, yaitu buah setan Logia yang berasal dari elemen asap. Pengguna buah setan Logia saat ini adalah Smoker, seorang karakter yang muncul cukup di awal cerita, yaitu sejak petualangan Luffy di daerah Laukton. Dengan buah setannya ini, Smoker bisa mengubah dirinya menjadi asap, menjadikannya leluasa untuk melancarkan serangan ataupun untuk menghindari serangan. Dan ditambah lagi, Smoker memiliki senjatanya yang bernama JT, yaitu senjata yang di ujungnya berlapiskan batu laut. Namun sangat disayangkan, meskipun Smoker memiliki buah setan Logia yang bisa dikatakan buah setan yang overpower, dan juga ia memiliki senjata yang berlapiskan batu laut, namun karakter Smoker ini bisa dikatakan sangat lemah, atau mungkin hanya lemah saja, karena dari jejak pertarungannya, kebanyakan Smoker terlihat dalam keadaan tertekan atau hampir kalah. Seperti ketika Smoker berhadapan dengan Hancock, senjata batu laut kebanggaannya itu malah patah setelah menjadi batu oleh kekuatan Hancock. Lalu ketika Smoker berhadapan dengan Trafalgar Law, jantung Smoker malah berhasil diambil oleh Law. Dan yang terakhir, Smoker babak belur di hadapan Doflamingo. Sungguh sangat disayangkan, kekuatan Logia Smoker ini seperti tidak dipergunakan secara maksimal. Yang kedua adalah Suna Suna no Mi. Buah setan Logia selanjutnya adalah Suna Suna no Mi atau Logia pasir. Pengguna saat ini adalah Mr. Null atau Crocodile. Untuk seorang karakter yang muncul juga di awal cerita, ketika sistem haki masih belum diperkenalkan, Crocodile dengan buah setan Logia pasirnya sungguh merupakan musuh yang luar biasa mengerikan. Bagaimana tidak, Luffy pada arc Alabasta ini bisa dikatakan sudah kalah 2 atau 3 kali oleh Crocodile, dan baru memenangkan pertarungannya dengan Crocodile pada pertarungan yang ketiga. Dan cara yang digunakan Luffy pada waktu itu adalah dengan cara membasahi tubuhnya dengan air atau membiarkan tangannya yang berlumuran darah untuk memukul tubuh pasir Crocodile. Yang ketiga adalah Goro Goro no Mi. Buah setan Logia selanjutnya adalah Goro Goro no Mi atau buah setan dengan elemen listrik. Penggunanya saat ini adalah God Enel. Kekuatan ini memang sungguh spesial dan mengerikan. Bagaimana tidak, dengan buah setan ini, penggunanya bisa mengubah dirinya menjadi elemen listrik. Dan tentu saja,
buah setan ini sangatlah powerful apabila digunakan untuk melancarkan serangan. Secara umum, tidak ada makhluk hidup yang akan baik-baik saja ketika terkena serangan sengatan listrik ini. Namun memang hal ini tidak berlaku pada makhluk berbahan dasar karet seperti Monkey D. Luffy. Jadi, God Enel ini sangatlah bernasib sial sampai-sampai ia bisa bertemu dengan musuh alaminya seperti Monkey D. Luffy. Namun secara garis besar, kekuatan Goro-Goro no Mi ini bisa dikatakan merupakan salah satu kekuatan buah setan teroverpower yang ada di dunia One Piece. Yang keempat adalah Hie Hie no Mi. Buah setan Logia selanjutnya adalah buah setan yang dimiliki oleh Admiral Angkatan Laut, yaitu Aokiji. Buah setan Hie Hie no Mi ini membuat Aokiji menjadi bisa mengubah dirinya menjadi elemen es. Dan ia juga bisa mengubah benda-benda di sekitarnya terbekukan oleh kekuatan esnya. Bahkan lautan pun bisa ia bekukan menjadi es. Dan hal itu bisa Aokiji manfaatkan agar ia bisa berjalan-jalan dengan sepedanya di tengah lautan. Dan kedahsyatan kekuatan es milik Aokiji ini pula telah terbukti pada terciptanya pulau es dan api, yaitu Pang Hazard, di mana setengah dari pulau tersebut berubah menjadi beriklim musim dingin karena tempat tersebut telah menjadi tempat bertarungnya Aokiji. Yang kelima adalah Pika Pika no Mi. Buah setan Logia yang satu ini adalah berelemen cahaya, dan penggunanya saat ini adalah seorang admiral dari Angkatan Laut, yaitu Borsalino atau Kizaru. Seseorang yang memakan buah setan ini bisa dikatakan akan mendapatkan kekuatan yang sangat powerful. Bagaimana tidak, pengguna buah setan ini akan menjadi bisa mengubah dirinya menjadi elemen cahaya. Ia akan bisa berpindah tempat dengan kecepatan cahaya. Dan kekuatan cahayanya ini juga tentu saja bisa ia gunakan untuk menyerang dengan serangan yang super cepat. Dan bahkan orang yang kalem seperti Kizaru pun bisa menjadi seorang mengerikan dengan kekuatan buah setan Logia ini. Yang keenam adalah Magu Magu no Mi. Buah setan Logia selanjutnya masih dimiliki oleh salah satu anggota Angkatan Laut, yaitu Sakazuki atau Akainu, yang saat ini menjabat sebagai Fleet Admiral Angkatan Laut. Dengan kekuatan Magu Magu no Mi-nya ini, Akainu menjadi bisa mengubah dirinya menjadi elemen magma dan bisa menciptakan berbagai serangan dari elemen magma ini. Dengan daya penghancur elemen magma yang dimilikinya, Akainu menjadi daya tempur yang mengerikan dari Angkatan Laut. Bahkan keunggulan dari magmanya ini telah dibuktikan dengan menelan elemen api milik es, dan juga menjadikan Akainu pemenang dari pertarungannya melawan Aokiji di Pulau Pang Hazard tersebut. Yang ketujuh adalah Gasu Gasu no Mi. Buah setan Logia selanjutnya adalah Gasu Gasu no Mi, yaitu Logia dengan elemen gas. Penggunanya saat ini adalah Caesar Clone. Kekuatan buah setan Logia ini sebenarnya memiliki potensi yang mengerikan. Bagaimana tidak, pengguna buah setan ini akan menjadi bisa memanipulasi gas yang ada di sekitarnya. Selain ia bisa menciptakan gas beracun, Caesar juga bisa menghilangkan gas atau oksigen di suatu area. Dan hal itu pastinya membuat musuh-musuhnya kewalahan. Namun sangat disayangkan karena mungkin buah setan ini jatuh pada karakter yang tidak diperuntukkan pada karakter petarung, yaitu Caesar. Jadi kita tidak bisa melihat potensi maksimal dari buah setan ini. Ya memang Caesar sudah cukup ahli dalam menggunakan buah setan ini. Namun apabila buah setan ini jatuh pada seorang admiral atau kapten bajak laut, pasti ia akan menjadi karakter yang ditakuti. Yang kedelapan adalah Yuki Yuki no Mi. Buah setan Logia yang satu ini juga muncul pada arc Pang Hazard, yaitu Yuki Yuki no Mi, yaitu Logia berelemen salju. Penggunanya yang pernah ada dalam cerita One Piece adalah karakter yang bernama Monet. Namun dalam cerita saat ini, karakter Monet ini telah dinyatakan mati, yaitu dengan cara jantung milik Monet malah ditusuk oleh Caesar, yang dimana Caesar waktu itu menganggap jantung tersebut adalah milik Smoker. Ya, sungguh sangat ironi.
Namun dari ini, bukankah akan muncul kemungkinan bahwa buah setan Logia Monet ini akan muncul lagi di suatu tempat sebagai buah setan? Jadi akan muncul kemungkinan di kedepannya akan ada karakter pengguna buah setan Logia Yuki Yukinomi, yaitu penerus dari Monet. Yang ke-9 adalah Numa Numa Nomi. Buah setan Logia Numa Numa Nomi ini merupakan Logia dengan elemen lumpur, dan penggunanya saat ini adalah karakter yang bernama Karibo. Buah setan Logia yang satu ini mungkin nasibnya akan sama seperti Moku Moku Nomi milik Smoker, yaitu penggunanya bisa dikatakan tidak bisa menggunakan buah setan ini dengan maksimal, dan menjadikan buah setan ini terlihat sangat lemah. Padahal seharusnya buah setan Logia pastinya memiliki potensi yang luar biasa, yaitu menjadikan pengguna buah setan ini bisa merubah tubuhnya menjadi lumpur. Dan yang spesial dari buah setan ini adalah penggunanya bisa menyimpan banyak barang pada lumpur di dalam tubuhnya. Sejauh cerita One Piece berjalan, pernah diperlihatkan Karibo bisa menenggelamkan suatu bangunan pabrik. Dan Karibo juga pernah menyimpan beberapa kantung harta karun yang sangat besar dalam tubuhnya. Ya, melihat cara kerja buah setan ini, terlihat buah setan ini cocok untuk karakter support. Namun sebagai buah setan Logia, kami lebih ingin melihat potensi Logia ini digunakan dalam pertarungan. Yang ke-10 adalah Mera Mera Nomi. Buah setan Logia yang satu ini adalah satu-satunya buah setan yang telah penggunanya ada 2 orang, yaitu S dan Sabo. Ya, Sabo bisa mendapatkan buah setan ini karena S telah meninggal di tangan Akainu, membuat buah setannya telah tumbuh kembali, yang akhirnya dimakan oleh Sabo. Sebagai buah setan Logia, kekuatan buah setan Logia api ini bisa dikatakan memanglah cukup kuat, namun bukanlah yang paling unggul, karena kita telah mengetahui bahwa api Mera Mera Nomi ini telah kalah dari magma Magu Magu Nomi. Jadi secara kesimpulan, kami berharap kepada Sabo sebagai pengguna Mera Mera Nomi saat ini, untuk suatu saat Sabo bisa membuktikan bahwa Logia apinya itu bisa mengalahkan magma milik Akainu, entah dengan awakening buah setan Logia atau sebagainya. Yang ke-11 atau yang terakhir adalah Yami Yami Nomi. Buah setan Logia yang satu ini memanglah sangat unik. Buah setan ini adalah satu-satunya buah setan yang tidak menjadikan penggunanya kebal serangan. Ya, Kurohige bisa menciptakan elemen kegelapan, namun tidak bisa menjadikan tubuhnya anti serangan seperti Logia yang lainnya. Malah ketika mendapatkan serangan, Kurohige akan merasa kesakitan lebih dari yang seharusnya. Namun sebagai gantinya, semua kekuatan buah setan yang dilawannya bisa ia netralkan. Hal ini terlihat ketika ia melawan Podcast DS dan ketika melawan ayahnya yaitu Shirohige. Potensi dari Yami Yami Nomi ini memanglah masih menjadi misteri. Masih banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi pada kekuatan buah setan Logia terkuat yang diklaim oleh Kurohige ini. Jadi itulah buah setan Logia yang telah muncul dalam cerita One Piece. Menurut Nakama, buah setan manakah yang paling overpower? Jadi, bagaimana menurut Nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atau koreksi Nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.